Maya, seorang TKI perempuan asal Indonesia, hanya ingin bekerja dengan tenang di rumah mewah milik Thomas van Dijk, seorang duda kaya raya keturunan Belanda yang dikenal dingin dan perfeksionis. Namun tanpa sengaja, Maya mengetahui rahasia besar. Thomas berselingkuh dengan Clara, tetangganya sendiri. Maya berada dalam dilema besar, menyimpan rahasia itu demi pekerjaannya, atau membongkarnya dan kehilangan segalanya. Ketika Clara menjebak Maya agar dipecat, Maya justru berani mengungkapkan kebenaran. Dari situlah hidup Maya berubah. Thomas mulai melihat ketulusan Maya yang berbeda dari semua wanita yang pernah ada dalam hidupnya. Namun, cinta mereka tidak berjalan mulus. Penolakan dari lingkungan elit Belanda, hinaan karena status Maya hanya seorang pembantu, hingga intrik balas dendam Clara, membuat hubungan mereka penuh rintangan. Tapi justru di balik tekanan itu, Maya membuktikan bahwa cinta sejati tak mengenal kasta maupun asal-usul. Maya menarik napas panjang ketika bus kota berhenti di halte kecil di depan jalan besar. Dari balik kaca, ia bisa melihat rumah-rumah besar khas Belanda dengan taman rapi dan jendela kaca lebar. Ia menggenggam tas kain lusuhnya erat-erat. Hari ini adalah hari pertamanya resmi bekerja di rumah keluarga Van Dijk. Usianya baru 26 tahun. Di desa kecil tempat ia lahir, Maya hanya sempat bekerja di warung sebelum akhirnya memutuskan jadi TKI. Kebutuhan keluarganya terlalu besar. Adik-adiknya butuh biaya sekolah, sementara ayahnya sakit-sakitan. Ia memilih Belanda lewat jalur resmi karena katanya gajinya lebih besar. Namun, sejak tiba, yang ia rasakan hanya rasa asing, dingin, dan rindu rumah. Rumah megah itu berdiri di ujung jalan, berdinding bata merah dengan pagar besi tinggi. Di halaman terparkir mobil hitam mewah, mengilap seperti baru keluar dari diler. Maya berdiri sebentar, merasa kecil di depan rumah sebesar itu. Ia menelan ludah, lalu menekan bel di gerbang. Tak lama kemudian pintu terbuka, dan seorang pria tinggi berambut pirang keperakan muncul. Usianya sekitar 45 tahun, tubuh tegap, sorot mata biru tajam. Dialah Thomas van Dijk, majikannya. "Jij bent Maya?" tanya Thomas dengan bahasa Belanda yang cepat. Maya agak bingung. Untung sebelumnya agensi sudah menyiapkan sedikit pelatihan. "Yes, sir. Saya Maya," jawabnya dengan bahasa Inggris patah-patah. Thomas menatapnya sekilas, dingin, tanpa senyum. "Ik spreek Engels. You will follow the rules here. Understand?" Maya buru-buru mengangguk. "Yes, sir." Thomas berbalik tanpa basa-basi, masuk ke dalam rumah. Maya menarik koper kecilnya, mengikuti di belakang. Di ruang tamu, ia dibuat kagum oleh interior rumah. Lantai marmer putih, sofa kulit hitam, rak buku penuh novel dan dokumen, serta aroma parfum maskulin yang menyengat. Semuanya tampak rapi, nyaris terlalu sempurna. "Listen carefully," kata Thomas sambil melipat tangan. "You work here 6 days a week. Cleaning, cooking, laundry. No mistakes. I like order. If you cannot follow, you go home. Clear?" Maya hanya bisa mengangguk lagi. "Clear, sir." Dalam hati ia berdoa agar mampu bertahan. Hari-hari pertama bekerja, Maya merasakan tekanan yang berat. Thomas perfeksionis. Bila gelas tidak disusun sesuai urutan ukuran, ia bisa menegur keras. Bila lantai sedikit kotor, ia langsung menyuruh Maya mengepel ulang. Namun Maya menahan diri. Ia tahu tujuannya, gaji besar untuk keluarga di Indonesia. "Sabar, Mei, demi ibu dan adik-adik." Gumamnya pelan setiap kali ia lelah. Yang membuat pekerjaannya semakin berat adalah tetangga depan rumah, Clara. Wanita berusia sekitar 35 tahun itu cantik, anggun, dan selalu mengenakan pakaian mahal. Awalnya Maya kira Clara sekadar ramah. Namun ternyata, Clara sering datang ke rumah, sok dekat dengan Thomas, dan sering melirik sinis ke arah Maya. "Ah, Thomas, kau terlalu keras pada pembantu kecilmu ini," kata Clara suatu sore saat ia datang membawa kue. Suaranya manis, tapi tatapannya menusuk Maya. Thomas hanya menanggapi datar. "I like discipline."
Maya menunduk, pura-pura sibuk menyapu. Ia bisa merasakan Clara sengaja merendahkannya. Malam harinya, saat Maya sedang menata piring di dapur, ia mendengar suara Clara tertawa dari ruang tamu. Ia mengintip sedikit. Clara duduk sangat dekat dengan Thomas di sofa. Tangannya menyentuh lengan pria itu. Maya cepat-cepat kembali ke dapur. Pura-pura tidak melihat apa-apa. Hatinya gelisah. Tapi ia tahu itu bukan urusannya. Waktu berlalu, Maya semakin terbiasa dengan ritme rumah besar itu. Ia bangun jam 5 pagi, menyiapkan sarapan ala Belanda, roti, keju, kopi, lalu membersihkan seluruh ruangan. Thomas selalu berangkat kerja pukul 8, pulang pukul 6 sore. Dan hampir setiap minggu, Clara datang berkunjung. Suatu malam, Maya keluar membuang sampah ke halaman. Ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti. Dari celah pagar, ia melihat Thomas berdiri di halaman rumah Clara, dan Clara meraih wajahnya untuk sebuah ciuman singkat. Maya terkejut, berdiri kaku sambil menahan napas. Tubuhnya gemetar. Ia tahu Thomas adalah duda, istrinya sudah lama meninggal. Tapi melihat perselingkuhan itu, apalagi dengan tetangganya sendiri, Maya merasa seakan ia menyimpan rahasia besar yang bisa menghancurkan banyak hal. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia memikirkan apakah harus menceritakan pada seseorang, atau pura-pura tidak tahu. Tapi ia sadar, jika ia berani bicara, Thomas mungkin akan memecatnya. Dan keluarganya di kampung akan kehilangan penghasilan. Tidak, May, diam saja. Itu bukan urusanmu. Gumamnya pada diri sendiri. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu rahasia itu bisa menjadi bom waktu. Hari-hari berikutnya, Clara semakin sering menyinggung Maya. Kasihan kamu ya, kerja seharian hanya untuk upah kecil. Kalau aku jadi kamu, aku pasti tidak tahan, ujar Clara dengan nada mengejek suatu kali saat Maya sedang menata bunga. Maya menunduk, menahan perasaan. I'm fine, madam. Jawabnya singkat, tapi semakin lama, semakin jelas kalau Clara tidak sekadar tidak suka pada Maya. Ia merasa Maya ancaman, karena Maya tahu sesuatu yang seharusnya tidak terlihat. Puncaknya, pada suatu pagi, sebuah perhiasan mahal milik Clara yang biasa ia kenakan saat ke rumah Thomas tiba-tiba hilang. Clara langsung menuduh Maya. Thomas, aku yakin ini ulah pembantumu. Siapa lagi yang bisa ambil kalau bukan dia? Clara berteriak di ruang tamu dengan wajah marah. Maya kaget, tubuhnya gemetar. Saya tidak pernah sentuh barang ibu, katanya terbata-bata. Thomas menatap Maya dengan dingin. Is that true? You did take it. Maya menggeleng kuat-kuat. No, sir, I swear. Namun Clara terus menekan. Aku bilang, pecat dia. Kau terlalu baik hati membiarkannya di sini. Dia bisa saja sudah lama mengincar harta-hartamu. Maya menahan air mata. Ia tahu ini jebakan. Tapi bagaimana bisa ia buktikan? Kalau ia diam, ia pasti diusir. Kalau ia bicara, berarti ia harus membuka rahasia besar yang selama ini ia simpan. Hatinya berdetak kencang. Inilah dilema yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bab 1 berakhir di titik itu. Saat Maya berdiri di hadapan Thomas dan Clara, terpojok, tak berdaya, namun tahu satu-satunya jalan keluar hanyalah keberanian untuk berkata jujur. Maya berdiri kaku di ruang tamu, wajahnya pucat. Clara menuduhnya mencuri perhiasan mahal, sementara Thomas menatapnya tajam. Situasi itu membuat Maya merasa seakan dunia runtuh di depan matanya. Aku yakin sekali dia yang ambil, seru Clara sambil menuding Maya dengan jari. Siapa lagi kalau bukan pembantu? Kau terlalu percaya sama orang asing, Thomas. Maya menelan ludah, tubuhnya gemetar. Saya tidak pernah mencuri, Tuan. Demi Allah, saya tidak pernah, katanya terbata-bata. Thomas diam beberapa saat. Sorot matanya seakan menembus hati Maya. Lalu ia berkata dengan nada datar, pergi ke kamarmu. Saya akan pikirkan ini nanti. Maya ingin membela diri, tapi ia tahu percuma. Dengan langkah berat, ia kembali ke kamar kecil di lantai bawah.
Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak percaya hidupnya di Belanda bisa jadi serumit ini. Keesokan paginya, Maya masih murung. Ia tetap bekerja seperti biasa, membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyiapkan sarapan, meski hatinya penuh rasa takut. Ia khawatir Thomas akan benar-benar memecatnya. Sore hari, saat ia sedang menjemur pakaian di halaman belakang, Maya melihat sesuatu yang mengejutkan. Clara masuk ke rumah Thomas tanpa mengetuk pintu. Ia membawa tas kecil, dan dengan wajah sumringah, langsung menuju ruang kerja Thomas. Maya buru-buru kembali ke dapur, pura-pura sibuk mencuci piring. Tapi dari sela pintu, ia mendengar suara mereka. "Thomas, kau percaya sama kata-kataku kan? Perhiasan itu pasti diambil pembantumu," kata Clara dengan nada manja. "Aku belum yakin," jawab Thomas singkat. "Kau terlalu baik hati. Kalau aku jadi kau, sudah dari kemarin aku pecat dia." Clara terkekeh pelan. Maya menggenggam erat kain lap di tangannya. Ia merasa marah sekaligus takut. Clara tidak hanya menuduhnya, tapi juga berusaha memanipulasi Thomas. Beberapa menit kemudian, suara-suara mereka semakin pelan, seperti orang sedang berbisik. Rasa penasaran Maya membuatnya nekat. Ia melangkah pelan mendekati ruang kerja. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat pemandangan yang membuatnya terperangah. Thomas duduk di kursi, sementara Clara berdiri di sampingnya. Wajahnya sangat dekat. Lalu, Clara menunduk dan mencium Thomas dengan cepat. Thomas tidak menolak. Bahkan, tangannya sempat menyentuh pinggang Clara. Maya segera mundur. Jantungnya berdetak kencang. Ia hampir menjatuhkan lap yang ia pegang. Wajahnya memanas, bukan karena cemburu, tapi karena rasa syok luar biasa. Jadi benar, Thomas berselingkuh dengan Clara. Itu sebabnya Clara begitu percaya diri menuduhnya. Clara ingin menyingkirkannya agar rahasianya tidak terbongkar. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang sempitnya, menatap jendela kecil yang hanya menampilkan langit Belanda yang mendung. Apa aku harus bicara? Kalau aku diam, Clara bisa terus menuduhku. Tapi kalau aku bicara, Tuan Thomas pasti marah. Bisa-bisa aku diusir. Gumamnya. Di kepalanya, wajah ibunya terus terbayang. Ibu yang sakit-sakitan, adik-adiknya yang masih sekolah. Semua butuh uang yang ia kirimkan. Maya tahu, kehilangan pekerjaan ini berarti kehancuran untuk keluarganya. Hari berikutnya, Clara datang lagi. Kali ini membawa beberapa tetangga. Ia berpura-pura ramah, tapi di depan orang-orang itu ia dengan sengaja mengungkit tuduhan lama. "Hati-hati ya, Thomas. Sekarang banyak pembantu asing yang tidak jujur. Kau harus pintar memilih," katanya lantang sambil melirik Maya. Maya merasa terhina. Wajahnya memerah, tapi ia hanya menunduk. Thomas tidak banyak bicara. Ia hanya menyimak, seolah sedang menimbang sesuatu. Setelah para tamu pergi, Thomas memanggil Maya ke ruang tamu. "Duduk," katanya tegas. Maya duduk dengan tubuh kaku. "Aku ingin kau jujur. Perhiasan itu, kau ambil atau tidak?" Suara Thomas tenang, tapi dingin. Maya menatap lantai, lalu menggeleng kuat. "Tidak, Tuan. Saya tidak pernah ambil. Kalau saya bohong, biar saya diusir sekarang juga." Thomas terdiam. Ia menatap Maya lama sekali, seolah mencari tanda kebohongan. Lalu tiba-tiba ia berkata, "Kalau begitu, kenapa Clara begitu yakin? Apa ada yang kau sembunyikan dariku?" Pertanyaan itu membuat Maya panik. Ia ingin diam, tapi hatinya sudah terlalu penuh. Akhirnya, dengan suara lirih, ia berkata, "Saya tahu sesuatu, Tuan, tentang Nyonya Clara." Thomas mengernyit. "Apa maksudmu?" Maya menggigit bibirnya. Ia tahu sekali kata-kata ini bisa menghancurkan dirinya. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya pernah lihat Tuan dengan Nyonya Clara di rumahnya. Kalian berciuman." Thomas terkejut. Sorot matanya langsung berubah tajam. "Kau mengintip aku?" Suaranya meninggi.
Maya langsung menunduk. Air matanya jatuh. Saya tidak sengaja, Tuan. Waktu itu saya buang sampah. Saya tidak bermaksud lihat, tapi saya lihat sendiri. Saya simpan rahasia itu, karena saya takut dipecat. Tapi sekarang saya dituduh mencuri. Saya tidak kuat lagi. Ruangan itu hening. Hanya suara detak jam yang terdengar. Thomas berdiri, berjalan mondar-mandir. Wajahnya tegang. Jelas ia tidak menyangka Maya tahu rahasianya. Di satu sisi, ia marah karena privasinya terbongkar. Tapi di sisi lain, ia sadar Maya jujur. Kalau Maya ingin menjatuhkannya, rahasia itu bisa saja sudah tersebar sejak dulu. Akhirnya, Thomas berhenti dan menatap Maya. Pergilah ke kamarmu. Aku butuh waktu berpikir. Maya berdiri dengan lutut gemetar. Baik, Tuan. Ia lalu pergi dengan langkah berat. Malam itu, Thomas tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerja dengan segelas wine. Pikirannya bercampur aduk. Ia tahu hubungan dengan Clara bukan hal yang benar. Clara hanya ingin kesenangan, dan ia membiarkan itu terjadi karena merasa kesepian. Namun kejujuran Maya membuatnya ragu. Kenapa dia tidak memanfaatkan rahasia itu? Kalau dia jahat, dia bisa gunakan ini untuk uang atau ancaman. Tapi dia tidak lakukan. Gumam Thomas pada dirinya sendiri. Sejak saat itu, sikap Thomas perlahan berubah. Ia memang tidak langsung bersikap lembut. Tapi ia mulai memperhatikan Maya. Ia mengamati cara Maya bekerja, kesabarannya, bahkan caranya menahan hinaan dari Clara. Maya juga merasakan perubahan itu. Thomas tidak lagi semarah dulu saat ada kesalahan kecil. Ia mulai menanyakan kabar keluarganya, meski singkat. Itu membuat Maya bingung, sekaligus sedikit lega. Namun Clara tidak tinggal diam. Ia merasa posisinya terancam. Ia mulai sering datang diam-diam, mencoba mempengaruhi Thomas lagi. Tapi semakin lama, Thomas semakin menjaga jarak. Suatu malam, Clara mendatangi Thomas dengan marah. Kau berubah, Thomas. Sejak kapan kau peduli pada pembantu itu? Apa kau mulai tertarik padanya? Thomas hanya menatap dingin. Clara, cukup. Jangan bicara tentang Maya seperti itu. Dia pekerja keras, jujur, dan lebih terhormat daripada kau. Clara terperanjat. Kata-kata itu seperti tamparan keras. Di kamar kecilnya, Maya tidak mendengar percakapan itu. Ia hanya tahu, sejak hari ia berani bicara, hidupnya perlahan berubah. Tapi ia juga sadar, semakin lama ia berada di rumah itu, semakin besar pula masalah yang menantinya. Bab 2 berakhir dengan Maya yang mulai sadar, rahasia yang ia simpan bukan sekadar aib, tapi juga pintu menuju perubahan besar dalam hidupnya, entah menuju kebaikan, atau justru kehancuran. Beberapa minggu setelah percakapan tegang itu, rumah Thomas mulai terasa berbeda bagi Maya. Pria itu tidak lagi terlalu keras padanya. Kalau dulu salah sedikit langsung dimarahi, sekarang Thomas hanya mengingatkan dengan suara tenang. Bahkan, kadang ia bertanya, "Bagaimana kabar keluargamu di Indonesia?" Atau, "Apa kau butuh sesuatu di sini?" Maya bingung menghadapi perubahan itu. Ia bersyukur, tapi sekaligus cemas. Ia takut Clara mengetahui Thomas mulai melunak padanya. Dan benar saja, Clara tidak tinggal diam. Suatu sore, Clara datang dengan wajah ceria, tapi tatapannya menusuk Maya. Ia membawa tas besar berisi kue-kue mahal, lalu duduk di ruang tamu seakan rumah itu miliknya. "Maya, tolong buatkan teh," katanya dengan nada memerintah. Maya mengangguk patuh, lalu bergegas ke dapur. Saat ia kembali membawa teh panas, Clara sengaja menjatuhkan sebuah bros emas kecil di karpet, tapi Maya tidak menyadarinya. Thomas yang duduk membaca koran hanya melirik sekilas. Clara tersenyum licik. Setelah beberapa menit, Clara berdiri. "Ah, aku harus pulang. Terima kasih untuk tehnya, Maya." Ia melambaikan tangan, lalu pergi. Tidak lama setelah itu, Maya sedang membersihkan ruang tamu. Saat menyapu, ia menemukan bros emas kecil berkilau di bawah sofa. Ia kaget, lalu segera membawanya ke kamar Thomas.
Tuan, ini saya temukan di ruang tamu. Mungkin milik Nyonya Clara, katanya sambil menyodorkan bros itu. Thomas menatap bros itu sebentar, lalu mengangguk. Benar, simpan dulu. Besok aku kembalikan padanya. Maya lega. Ia pikir masalah selesai. Tapi ternyata Clara punya rencana lain. Keesokan paginya, Clara datang dengan wajah pura-pura panik. Thomas, bros emas kesayanganku hilang. Aku yakin sekali ada yang mengambilnya. Serunya dengan dramatis. Thomas terdiam, lalu menghela napas. Aku menemukannya di ruang tamu kemarin. Maya yang memberikannya padaku. Clara pura-pura kaget. Apa? Jadi Maya yang ambil? Lalu kenapa baru sekarang dia serahkan? Dia pasti simpan dulu, lalu takut ketahuan. Maya yang sedang menyapu di dekat pintu mendengar itu. Ia segera masuk. Wajahnya pucat. Tidak, Tuan. Saya tidak pernah simpan. Saya temukan bros itu waktu bersih-bersih. Saya langsung kasih ke Tuan. Clara melipat tangan, menatap sinis. Kau pikir aku percaya? Kau kira aku tidak tahu trik pembantu seperti kau? Pertama ambil, lalu pura-pura kembalikan agar tidak dicurigai. Thomas menatap Maya. Apa benar begitu? Suaranya datar, sulit ditebak. Air mata Maya mulai menetes. Tidak, Tuan. Saya bersumpah. Saya tidak pernah mencuri. Saya tahu betul bagaimana rasanya kehilangan barang. Saya tidak berani melakukan itu. Clara mendengus. Kalau aku jadi kau, Thomas, aku sudah pecat dia sejak lama. Dia terlalu licik. Thomas diam. Sorot matanya berpindah dari Clara ke Maya. Lalu, dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, Clara, cukup. Aku percaya pada Maya. Clara terbelalak. Apa? Kau lebih percaya pembantumu daripada aku? Thomas mengangguk. Ya, karena selama ini dia jujur. Sementara kau, aku sudah tahu siapa dirimu. Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Clara. Wajahnya memerah karena marah. Kau menyesal, Thomas. Aku janji, kau akan menyesal. Katanya sambil menghentakkan kaki keluar rumah. Maya terdiam, masih gemetar. Ia tidak menyangka Thomas akan membelanya. Thomas menatapnya sebentar, lalu berkata singkat, kembali bekerja. Maya mengangguk cepat. Baik, Tuan. Meski begitu, hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, Thomas mempercayainya lebih dari orang lain. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Clara benar-benar berniat menghancurkan Maya. Ia mulai menyebarkan gosip ke tetangga sekitar. Aku dengar Thomas punya pembantu dari Indonesia. Cantik, tapi licik. Hati-hati, dia mungkin pemburu harta. Bisik Clara kepada salah satu tetangga saat acara kumpul. Berita itu menyebar cepat. Maya mulai merasakan tatapan aneh setiap kali ia keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan. Beberapa orang berbisik, sebagian lainnya menatapnya dengan sinis. Maya menahan diri. Ia tidak ingin mempermalukan Thomas. Tapi malam-malamnya ia habiskan dengan menangis. Suatu malam, Thomas pulang lebih cepat dari biasanya. Saat melewati dapur, ia mendengar suara isak. Ia membuka pintu pelan dan melihat Maya duduk di kursi kecil, menutupi wajahnya dengan tangan. Maya, panggilnya pelan. Maya langsung berdiri kaget, menyeka air matanya cepat-cepat. Maaf, Tuan, saya hanya lelah. Thomas menatapnya lama. Kau menangis. Maya menggeleng. Tidak, Tuan. Tapi Thomas tidak bodoh. Ia tahu Maya menderita karena gosip. Untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah. Ia membiarkan Clara terlalu lama berkuasa di hidupnya. Aku tahu Clara menyebarkan gosip. Jangan dengarkan. Kau bukan seperti yang mereka bilang, kata Thomas akhirnya. Maya menunduk. Suaranya pelan. Terima kasih, Tuan. Itu hanya percakapan singkat. Tapi bagi Maya sangat berarti. Ia merasa Thomas mulai melihat dirinya bukan sekadar pembantu. Clara yang merasa kalah tidak berhenti.
Ia menyusun rencana lebih licik. Suatu hari, saat Thomas sedang bekerja di kantor, Clara diam-diam masuk ke rumah dengan kunci duplikat yang pernah ia dapatkan. Ia naik ke kamar Thomas, lalu menaruh sebuah kalung berlian kecil di dalam lemari pakaian Maya. Setelah itu, ia pergi dengan senyum puas. Sore harinya, Thomas pulang. Clara tiba-tiba datang dengan wajah panik. "Thomas, kalungku hilang. Aku yakin Maya yang ambil. Boleh aku cek kamarnya?" Thomas sempat ragu, tapi akhirnya mengizinkan. Clara langsung menuju kamar kecil Maya, dan seperti yang ia rencanakan, ia menemukan kalung itu di laci pakaian. "Lihat, apa aku tidak bilang? Dia pencuri," teriak Clara dengan wajah penuh kemenangan. Maya syok, matanya melebar. "Bukan saya. Demi Tuhan, bukan saya. Saya tidak tahu itu ada di sana." Thomas menatap Maya dengan wajah tegang. Untuk sesaat, Maya merasa semua akan berakhir di sini. Namun, Thomas bukan orang bodoh. Ia melihat ekspresi Maya, ketakutan, bingung, bukan seperti orang yang ketahuan berbohong. Ia lalu menoleh ke Clara. "Bagaimana kalungmu bisa ada di sini? Bukankah kau baru bilang tadi siang kalau hilang? Lalu kenapa kau begitu yakin ada di kamarnya?" Clara tergagap. Aku hanya menebak." Thomas menyipitkan mata. "Tidak, kau yang menaruhnya." Clara panik. "Apa maksudmu? Kau menuduh aku?" Thomas berdiri, suaranya tegas. "Cukup, Clara. Kau sudah keterlaluan. Aku tidak ingin melihatmu lagi di rumah ini." Clara terdiam, wajahnya pucat. "Thomas, kau tidak bisa lakukan ini padaku." Thomas menoleh ke arah pintu. "Keluar, sekarang." Dengan penuh amarah, Clara akhirnya pergi, membanting pintu keras-keras. Maya masih berdiri kaku, tubuhnya gemetar. "Tuan, saya benar-benar tidak." Thomas mengangkat tangan, menghentikannya. "Aku tahu. Aku percaya padamu." Kata-kata itu membuat Maya menangis seketika. Untuk pertama kalinya, seseorang membelanya habis-habisan. Ia merasa lega, meski ia tahu perang besar baru saja dimulai. Malam itu, Thomas duduk lama di ruang tamu. Ia memikirkan banyak hal, tentang Clara, tentang gosip yang sudah terlanjur menyebar, dan tentang Maya. Ada sesuatu dalam diri Maya yang membuatnya berbeda. Ia sederhana, jujur, dan tulus. Bukan wanita seperti Clara yang penuh tipu daya. Sementara di kamarnya, Maya masih menangis. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan juga lega. Ia sadar, sejak hari itu, hubungannya dengan Thomas tidak akan pernah sama lagi. Bab 3 berakhir dengan Maya yang mulai merasa terlindungi oleh Thomas, sementara Clara bertekad untuk membalas dendam dengan cara yang lebih kejam. Sejak kejadian itu, suasana di rumah Thomas berubah. Pria itu tidak lagi bersikap sekeras dulu kepada Maya. Tatapannya yang biasanya dingin kini sering terlihat lebih tenang. Bahkan, kadang-kadang Maya bisa merasakan bahwa Thomas memperhatikannya diam-diam saat ia sedang membersihkan meja atau merapikan buku-buku di ruang kerja. Maya sendiri masih merasa canggung. Ia tidak menyangka keberaniannya mengungkap perselingkuhan Thomas dengan Clara justru membuat hubungan mereka berubah. Ia khawatir Thomas akan menyesali keputusannya memberi kepercayaan padanya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Thomas seolah mulai membuka pintu yang selama ini selalu ia kunci rapat. Suatu pagi, Thomas duduk di meja makan lebih lama dari biasanya. Maya, yang sedang menyiapkan sarapan, merasa heran. Biasanya, pria itu selalu terburu-buru dengan jadwal kerja. Kali ini, ia justru menikmati kopi sambil sesekali melirik ke arah Maya. "Roti panggangnya agak gosong, ya?" tanya Thomas pelan. Maya hampir panik. "Oh, maaf, Tuan. Saya ganti sekarang." Thomas cepat menahan. "Tidak perlu. Rasanya malah lebih enak seperti ini." Ia tersenyum tipis, sesuatu yang jarang sekali Maya lihat dari wajahnya. Maya menunduk, pipinya memanas. Ia hanya mengangguk lalu kembali bekerja. Hatinya berdebar karena sikap Thomas berbeda dari biasanya.
Hari-hari berikutnya, interaksi kecil seperti itu semakin sering terjadi. Thomas mulai mengajak Maya bicara, meski topiknya ringan. Kadang soal makanan, kadang soal berita di televisi. Yang membuat Maya semakin bingung, pria itu mulai bertanya tentang dirinya, tentang kampung halamannya, keluarganya, bahkan masa kecilnya di Indonesia. "Apa yang paling kamu rindukan dari rumah?" tanya Thomas suatu malam ketika ia pulang lebih awal. Maya sedang membereskan ruang tamu saat itu. Maya berhenti sejenak, menatap ke arah pria itu. "Saya paling rindu suara ibu memanggil saya waktu sore. Biasanya ibu selalu menunggu saya pulang dari ladang. Kalau di sini, semuanya sepi." Thomas terdiam sejenak, lalu menatap Maya dengan mata yang dalam. "Kesepian itu, saya juga merasakannya." Kata-kata itu membuat Maya terdiam. Ia tidak berani menanggapi lebih jauh, takut melewati batas. Tapi dalam hatinya, ia mulai melihat sisi lain dari Thomas. Ia bukan hanya pria dingin yang keras pada bawahannya, melainkan seseorang yang juga menyimpan luka. Perubahan itu semakin jelas saat Clara mencoba mendekat lagi. Wanita itu datang dengan pakaian mewah dan senyum penuh percaya diri, berharap bisa berbicara dengan Thomas seperti biasa. Namun kali ini, Thomas menolak tegas. "Clara, aku rasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan," kata Thomas dingin di depan pintu. Maya berdiri tidak jauh dari situ, terkejut mendengar nada suaranya yang tegas. Clara tersenyum miring. "Jadi ini gara-gara pembantu kecilmu itu?" Ia melirik tajam ke arah Maya. Maya kaget dan menunduk, tidak berani menatap balik. Tapi Thomas justru melangkah maju, menutup pintu sedikit agar Clara tidak bisa masuk. "Maya tidak ada hubungannya. Jangan seret dia dalam masalah ini." Clara terdiam, matanya penuh amarah. Ia lalu pergi dengan langkah menghentak. Maya merasa lega sekaligus bingung. Tidak pernah sebelumnya ada yang membelanya seperti itu. Dalam hatinya, ada rasa hangat yang sulit ia jelaskan. Malam itu, Maya duduk di kamarnya, merenung. Ia memikirkan sikap Thomas belakangan ini. Hatinya berdebar setiap kali teringat bagaimana pria itu menatapnya. Bagaimana ia melindunginya dari Clara. Tapi sekaligus ia takut. Ia sadar posisinya hanya seorang pembantu. Mustahil baginya berharap lebih. Namun, semakin Maya mencoba menolak perasaan itu, semakin sulit ia mengabaikannya. Ada sesuatu yang berbeda setiap kali Thomas berada di dekatnya. Beberapa hari kemudian, Thomas meminta Maya menemaninya ke supermarket besar di pusat kota. Awalnya Maya menolak, merasa tidak pantas. Tapi Thomas bersikeras, "Aku tidak suka berbelanja sendirian. Temani saja, hanya membantu memilih barang." Maya akhirnya ikut. Di supermarket, beberapa orang menatap mereka dengan heran. Seorang pria Belanda yang tampan dan berkelas berjalan bersama seorang wanita muda Asia berpakaian sederhana jelas menjadi pemandangan yang mencolok. Maya merasa tidak nyaman. Ia menunduk sepanjang waktu, berusaha menghindari tatapan orang-orang. Namun Thomas tetap santai, bahkan sesekali menanyakan pendapat Maya soal makanan atau barang rumah tangga. "Apa menurutmu bunga ini bagus untuk ruang tamu?" tanya Thomas sambil menunjuk rangkaian bunga segar. Maya ragu. "Saya tidak tahu, Tuan. Saya bukan orang yang mengerti soal dekorasi. Tapi saya ingin dengar pendapatmu," ujar Thomas dengan nada lembut. Maya menatapnya sejenak, lalu menjawab lirih. "Kalau menurut saya, bunga itu terlalu mencolok. Yang sederhana saja lebih cocok." Thomas tersenyum, lalu meletakkan bunga mahal itu kembali, memilih yang sederhana sesuai saran Maya. "Kamu benar, yang sederhana lebih indah." Hati Maya kembali berdebar. Ia merasa seolah-olah keberadaannya benar-benar berarti. Setelah itu, mereka pulang membawa belanjaan. Di dalam mobil, suasana hening beberapa lama. Hingga akhirnya Thomas berbicara. "Maya, aku tahu kamu mungkin merasa aneh dengan semua ini. Tapi aku merasa lebih tenang sejak kamu ada di rumah ini." Maya terkejut, menoleh cepat. "Tuan, saya hanya melakukan pekerjaan saya." "Bukan soal pekerjaan," sahut Thomas.
Aku bicara tentang dirimu. Maya tidak bisa berkata apa-apa. Ia menunduk, mencoba menutupi wajah yang memerah. Namun, kedekatan itu tidak lepas dari masalah. Beberapa kali tetangga melihat Maya dan Thomas pergi bersama. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang mengatakan Maya hanya ingin mengambil hati Thomas demi harta. Ada pula yang menyindir bahwa Thomas sudah terlalu rendah jatuh hati pada pembantunya sendiri. Maya mendengar sebagian bisikan itu saat belanja ke warung kecil dekat rumah. Dua wanita Belanda yang sedang antri di kasir membicarakannya dengan suara sengaja diperkeras. Itu dia, pembantu yang sok-sokan. Katanya sekarang dekat sekali dengan Tuan Van Dijk. Ya ampun, tega sekali. Baru kerja sebentar, sudah ingin jadi nyonya rumah. Maya pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya perih. Malamnya, ia menangis diam-diam di kamarnya. Ia takut gosip itu sampai ke telinga Thomas dan membuat pria itu berubah pikiran. Suatu malam, Maya memberanikan diri berbicara dengan Thomas. "Tuan, saya pikir lebih baik saya berhenti bekerja di sini." Thomas yang sedang membaca koran langsung menoleh. "Kenapa? Apa ada yang salah?" Maya menunduk, menahan air mata. "Saya tidak ingin jadi bahan gosip, Tuan. Orang-orang sudah mulai membicarakan hal-hal yang tidak pantas. Saya takut itu bisa merusak nama baik Tuan." Thomas terdiam sejenak, lalu meletakkan korannya. Ia berdiri, mendekati Maya. "Maya, dengarkan aku. Aku tidak peduli dengan apa kata orang. Yang aku pedulikan hanya kebenaran. Dan kebenarannya adalah, kamu membuat hidupku lebih baik." Maya terkejut. Matanya melebar. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hatinya bergejolak, antara bahagia dan takut. Untuk pertama kalinya, Thomas berbicara sejujur itu tentang dirinya. Namun Maya tahu, perjalanan mereka tidak akan mudah. Gosip baru saja dimulai, dan Clara pasti tidak akan tinggal diam. Sejak Thomas mulai lebih terbuka kepada Maya, gosip di lingkungan sekitar semakin ramai. Rumah mewah keluarga Van Dijk yang dulu tampak sepi kini sering jadi bahan bisik-bisik para tetangga. Orang-orang tidak lagi membicarakan bisnis Thomas atau statusnya sebagai duda kaya, melainkan hubungannya dengan seorang TKI sederhana dari Indonesia. Maya bisa merasakannya setiap kali ia keluar rumah. Tatapan penuh penilaian, senyum sinis, bahkan sindiran terang-terangan kerap ia dengar. Meski berusaha menutup telinga, hatinya tetap sakit. Suatu sore, ketika Maya belanja sayuran di toko dekat rumah, dua wanita tetangga berdiri tak jauh darinya. Mereka berbisik-bisik, tapi dengan nada yang jelas ditujukan agar Maya dengar. "Itu pembantunya, kan? Katanya sekarang sudah jadi kesayangan Tuan Van Dijk," ucap salah satu dengan nada mengejek. Memalukan sekali. Pria seterhormat itu malah tergoda sama TKI. Apa dia nggak bisa cari wanita sekelasnya? Balas yang lain sambil tertawa kecil. Maya menunduk, pura-pura sibuk memilih tomat. Tapi perasaan di dadanya perih. Ia tahu mereka sengaja mempermalukannya. Saat pulang ke rumah, Maya membawa belanjaan dengan langkah berat. Malamnya, ia hanya bisa menangis pelan di kamarnya agar tidak terdengar Thomas. Keesokan harinya, Thomas tanpa sengaja mengetahui gosip yang beredar. Seorang rekan bisnis menyinggung hal itu dalam sebuah pertemuan. "Thomas, apa benar yang orang-orang bilang? Kau dekat dengan pembantumu sendiri?" tanya pria itu dengan nada setengah bercanda. Thomas menatap tajam. "Dan kalau memang iya, apa masalahnya?" Rekan itu terdiam, canggung. "Bukan begitu maksudku. Hanya saja, itu agak aneh untuk orang sepertimu." Thomas tidak menanggapi lagi. Ia merasa muak dengan cara pandang orang-orang di sekitarnya. Malam harinya, ketika Maya hendak merapikan ruang kerja, Thomas memanggilnya. "Maya, duduk sebentar. Aku ingin bicara." Maya menurut, meski wajahnya tegang. Ia takut Thomas akan menyinggung soal gosip. Thomas menatapnya dalam-dalam. "Kamu dengar gosip orang-orang, bukan?" Maya mengangguk pelan. Saya minta maaf, Tuan. Mungkin karena saya terlalu sering terlihat dengan Tuan,
orang-orang jadi salah paham. Tidak ada yang salah paham, sahut Thomas tegas. Mereka hanya iri dan senang mencari bahan omongan. Aku tidak peduli. Maya menunduk. Suaranya bergetar. Tapi saya peduli, Tuan. Nama baik Tuan bisa rusak. Saya takut. Saya malah jadi beban. Thomas menghela napas panjang. Maya, kamu bukan beban. Aku sudah bilang, sejak kamu ada di sini, hidupku lebih tenang. Aku tidak akan biarkan orang lain menghancurkan itu. Maya terdiam. Hatinya hangat sekaligus takut. Ia tidak pernah merasa begitu dihargai. Tapi ia tahu tekanan di luar sana semakin kuat. Masalah semakin memuncak ketika Clara kembali muncul. Suatu malam, ia datang ke rumah Thomas dengan wajah penuh amarah. Tanpa basa-basi, ia langsung menyalahkan Maya. Thomas, aku tidak percaya kamu begitu bodoh. Kau benar-benar jatuh cinta pada pembantu itu. Teriaknya di depan pintu. Suaranya menggema hingga ke dalam rumah. Maya yang sedang membereskan dapur langsung terkejut. Ia berdiri kaku, tak tahu harus bagaimana. Thomas keluar dengan wajah tenang, meski matanya tajam. Clara, cukup. Aku tidak ingin mendengar lagi, ujar Thomas dingin. Clara tertawa sinis. Kau tidak sadar? Semua orang menertawakanmu. Seorang pria terhormat seperti dirimu mempermalukan nama keluargamu sendiri. Thomas melangkah mendekat. Aku tidak peduli pada omongan orang. Aku hanya peduli pada orang yang jujur dan tulus. Sesuatu yang jelas-jelas tidak ada padamu. Wajah Clara memerah menahan amarah. Ia menoleh ke arah Maya yang berdiri di balik pintu. Kau pasti merasa menang, ya? Kau pikir bisa menggantikan posisiku begitu saja? Maya gemetar. Saya tidak pernah bermaksud begitu. Saya hanya bekerja di sini. Omong kosong. Clara berteriak. Kau memanfaatkan belas kasihan Thomas. Kau pemburu harta, tidak lebih. Thomas langsung menahan. Cukup, Clara. Pergi sekarang sebelum aku kehilangan kesabaran. Clara menatap mereka bergantian, lalu meninggalkan rumah dengan pintu dibanting keras. Suasana menjadi sunyi mencekam. Maya menunduk. Tubuhnya masih bergetar. Tuan, mungkin sebaiknya saya pergi saja dari sini, ucap Maya lirih, menahan air mata. Saya tidak ingin merusak hidup Tuan. Thomas menatapnya lama, lalu menggenggam pundaknya. Maya, aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidup. Aku tidak mau kehilanganmu juga. Maya terkejut, menatap pria itu dengan mata basah. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Thomas berbalik dan masuk ke ruang kerjanya, meninggalkan Maya dalam kebingungan. Sejak malam itu, gosip semakin menjadi-jadi. Beberapa tetangga bahkan terang-terangan menatap sinis setiap kali Maya keluar rumah. Ada yang berbisik, ada pula yang tertawa kecil sambil menatap ke arahnya. Maya merasa tertekan. Suatu pagi, ia memutuskan untuk membereskan barang-barangnya diam-diam. Ia tidak sanggup lagi menanggung beban ini. Namun ketika ia hendak mengangkat koper kecilnya, suara Thomas terdengar dari belakang. Mau kemana? Tanyanya dengan nada dingin. Maya kaget, lalu menunduk. Saya hanya merasa sudah terlalu lama di sini. Mungkin lebih baik saya pulang ke Indonesia. Thomas mendekat, lalu menatapnya tajam. Tidak, kamu tidak akan pergi. Aku tidak izinkan. Maya menatapnya bingung. Tapi, Tuan, semua orang menolak saya. Mereka menganggap saya tidak pantas. Thomas menghela napas, lalu berkata dengan nada tegas. Biar mereka berkata apa. Aku akan membuat mereka diam dengan tindakanku sendiri. Maya terpaku, tidak mengerti maksud kata-kata Thomas. Tapi di matanya, pria itu tampak benar-benar serius. Hari-hari berikutnya, Thomas justru semakin terang-terangan menunjukkan sikapnya. Ia tidak lagi menyembunyikan perhatian kepada Maya. Ia sering berjalan bersamanya di taman sekitar rumah. Bahkan beberapa kali mengajaknya makan di restoran. Gosip pun semakin liar. Tapi Thomas tidak peduli. Justru sikapnya itu membuat orang semakin heran.
Bagaimana mungkin seorang pria kaya, terpandang, dan berwibawa seperti Thomas begitu keras mempertahankan seorang wanita sederhana seperti Maya? Bagi Maya, semua ini adalah ujian berat. Hatinya dipenuhi rasa bersalah, takut, tapi juga bahagia. Ia tahu Thomas benar-benar serius. Namun ia juga sadar, keputusan Thomas akan membawa pertentangan yang lebih besar lagi. Dan benar saja, Clara kembali menyusun rencana. Kali ini lebih licik. Ia mulai menyebarkan fitnah bahwa Maya sengaja menggoda Thomas demi harta. Foto-foto mereka saat bersama di restoran tersebar di media sosial lingkungan, menjadi bahan omongan yang semakin panas. Maya menangis ketika melihat semua itu. Ia merasa hidupnya hancur. Tapi Thomas tidak bergeming. Ia justru semakin yakin untuk melangkah lebih jauh. Maya, kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku tidak peduli lagi dengan dunia luar. Aku hanya ingin satu hal, kamu tetap di sisiku, kata Thomas dengan nada serius. Maya terdiam, hatinya bergetar. Ia tahu pertentangan ini baru permulaan, tapi ia juga sadar, perasaan mereka berdua semakin sulit dipungkiri. Hari-hari setelah gosip itu semakin berat bagi Maya. Foto dirinya bersama Thomas di restoran sudah menyebar ke media sosial lingkungan perumahan mewah itu. Komentar-komentar pedas bertebaran, sebagian menghina, sebagian mencibir. Pembantu murahan cari muka. Thomas pasti sudah gila jatuh cinta pada TKI. Wanita itu jelas hanya cari uang dan status. Maya membaca semua komentar dengan air mata mengalir. Ia merasa hidupnya sudah benar-benar hancur. Ia bahkan takut keluar rumah karena tatapan orang-orang semakin menusuk. Namun Thomas sama sekali tidak tergoyahkan. Justru semakin banyak orang yang menghina, semakin keras ia menunjukkan keberpihakannya pada Maya. Ia tidak lagi sembunyi-sembunyi. Bahkan, setiap kali ia berjalan bersama Maya, Thomas sengaja menggenggam tangannya di depan umum. Maya awalnya menolak. "Tuan, jangan seperti ini. Semua orang akan semakin membenci saya." Thomas menatapnya dengan tatapan tegas. "Biarkan mereka. Aku ingin dunia tahu bahwa aku tidak malu bersamamu." Perkataan itu membuat hati Maya bergetar. Ia tidak pernah disayangi seperti itu sebelumnya. Namun, masalah tidak berhenti pada gosip. Clara masih belum menyerah. Ia mendatangi rumah Thomas lagi, kali ini dengan sikap lebih agresif. "Thomas, kau akan menyesal," seru Clara sambil berdiri di halaman rumah. Suaranya cukup keras hingga beberapa tetangga keluar rumah untuk melihat. "Kau mempermalukan keluargamu sendiri hanya karena perempuan murahan ini." Maya yang sedang di dapur mendengar teriakan itu. Tubuhnya langsung gemetar. Ia berlari ke ruang depan, berniat menenangkan Clara agar tidak membuat keributan. "Bu Clara, tolong jangan bicara seperti itu. Diam kau." Clara menunjuk Maya dengan mata melotot. "Kau pikir kau bisa menggantikan posisiku hanya karena Thomas kasihan padamu? Kau tidak tahu siapa dirimu. Kau hanya pembantu. Kau hanya tamu di negara ini. Tidak ada yang akan menerima kau jadi nyonya rumah di sini." Maya hampir menangis. Kata-kata itu menancap dalam di hatinya. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Thomas maju dengan wajah marah. "Clara, cukup." Suaranya keras, membuat semua orang di sekitar terdiam. "Aku tidak mau dengar satu kata pun lagi darimu. Aku sudah bilang, urusan kita selesai." Clara tertawa sinis. "Selesai? Kau pikir orang-orang akan diam melihatmu menikahi seorang pembantu? Kau akan dijauhi, Thomas. Bisnismu akan hancur. Reputasimu rusak. Dan semua itu karena perempuan ini." Thomas menarik napas dalam, lalu berkata lantang, "Kalau itu harga yang harus kubayar untuk bersamanya, aku terima." Semua orang di sekitar terkejut. Maya pun terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Clara terdiam sesaat, lalu menatap Maya dengan penuh kebencian. "Kau akan menyesal, Maya. Kau akan membuat hidupnya hancur." Setelah berkata begitu, ia pergi dengan wajah muram. Malam itu, Maya duduk di kamarnya dengan perasaan campur aduk. Hatinya hangat mendengar Thomas membelanya di depan banyak orang,
Tapi di sisi lain ia takut. Apa benar dirinya pantas membuat Thomas kehilangan begitu banyak hal? Pintu kamar tiba-tiba diketuk. Thomas masuk, membawa secangkir teh hangat. "Aku tahu kau belum makan," katanya pelan. Maya menunduk. "Tuan, kenapa melakukan itu di depan semua orang? Kenapa Tuan rela mempertaruhkan segalanya untuk saya?" Thomas duduk di kursi dekat ranjangnya, menatap Maya dengan tatapan lembut. "Karena aku sudah cukup lama hidup tanpa cinta. Maya, aku pernah mencoba membangun hubungan dengan orang yang salah, dan aku tidak akan ulangi kesalahan itu. Aku tahu siapa dirimu. Aku tahu ketulusanmu. Dan aku tahu, aku tidak ingin kehilanganmu." Air mata Maya jatuh. Ia tidak bisa lagi menahan perasaan yang selama ini ia tekan. "Tuan, saya takut. Semua orang menolak saya. Mereka tidak akan pernah menerima saya." Thomas menggeleng. "Aku tidak butuh restu mereka. Aku hanya butuh restu hatimu. Kalau kamu juga merasakan hal yang sama, maka itu sudah cukup." Maya terisak. Ia menunduk, lalu perlahan mengangguk. Saya juga tidak ingin pergi dari sisi Tuan." Thomas tersenyum tipis, lalu menggenggam tangan Maya. Malam itu, untuk pertama kalinya mereka berdua mengakui perasaan yang sebenarnya. Kabar tentang kedekatan mereka semakin heboh. Hingga akhirnya, Thomas membuat keputusan besar. Ia mengumumkan pada keluarga dan rekan bisnisnya bahwa ia akan menikahi Maya. "Thomas, kau sudah gila!" teriak salah satu pamannya dalam pertemuan keluarga. "Kau mempermalukan keluarga besar Van Dijk. Menikah dengan pembantu dari negara asing? Kau menghancurkan nama kita." "Aku tidak peduli dengan nama," jawab Thomas tegas. "Yang aku pedulikan hanya kebahagiaan. Dan aku menemukannya bersama Maya." Keluarga besar marah besar. Beberapa rekan bisnis bahkan mengancam memutuskan kerjasama. Tapi Thomas tetap pada pendiriannya. Ia tahu ini keputusan paling berani dalam hidupnya. Maya, di sisi lain, sempat ingin mundur. Ia tidak tega melihat Thomas kehilangan begitu banyak karena dirinya. Tapi Thomas terus meyakinkannya. "Aku tidak kehilangan apapun. Justru aku akhirnya mendapatkan sesuatu yang tidak pernah aku miliki sebelumnya. Cinta yang nyata." Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Tidak ada pesta mewah, tidak ada undangan besar. Hanya sebuah upacara sederhana di balai kota, disaksikan oleh beberapa teman dekat Thomas yang benar-benar tulus mendukungnya. Maya mengenakan gaun sederhana berwarna putih, sementara Thomas tampil gagah dengan setelan jas hitam. Ketika petugas mengucapkan kata-kata sah, Maya hampir tidak percaya. Air matanya mengalir, bukan karena sedih, melainkan karena kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Setelah upacara, Thomas menggenggam tangan Maya erat-erat. "Sekarang, kamu bukan lagi hanya pembantuku. Kamu adalah istriku. Dan aku tidak akan pernah melepaskanmu." Maya tersenyum dengan air mata masih menetes. "Terima kasih, Tuan. Maksud saya, suamiku." Thomas tertawa kecil. "Katakan namaku saja. Mulai sekarang, tidak ada lagi jarak antara kita." Maya mengangguk pelan, hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa dihargai dan dicintai. Meski banyak orang masih memandang sinis, Maya tidak peduli lagi. Ia tahu perjuangan mereka belum berakhir. Lingkungan elit Belanda mungkin tidak akan pernah sepenuhnya menerima dirinya. Tapi ia juga tahu, selama Thomas ada di sisinya, ia mampu menghadapi semuanya. Dan Thomas, pria yang dulu dikenal dingin dan perfeksionis, kini berubah. Ia menemukan kebahagiaan yang selama ini hilang. Bersama Maya, ia belajar arti cinta sejati, cinta yang melawan status, melawan gosip, dan melawan semua pertentangan. Bagi mereka berdua, pernikahan itu bukan sekadar janji, melainkan kemenangan atas segala cobaan. Cinta mereka telah membuktikan bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh harta, status, atau pandangan orang lain. Yang terpenting adalah keberanian untuk memilih siapa yang benar-benar membuat hati damai. Dan mereka telah memilih satu sama lain.